Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang ini saya sedang berada di perumahan Citraland Puncak Tidar Malang ya, tepatnya berada di klaster Silver Sand. Di video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mereview salah satu rumah contohnya yang dengar-dengar ini merupakan tipe bestsellernya ya. Kira-kira seperti apa rumah contohnya? Yuk kita langsung ke lokasinya. Nah teman-teman, rumah di belakang saya ini adalah tipe New Bristol ya. 5 bulan lalu saya sempat mereview untuk tipe New Bristol ini ya. Tapi di belakang saya ini adalah rumah contoh keduanya ya. Berhubung karena tipe New Bristol ini sangat laris penjualannya, jadinya pihak Citraland membuat lagi rumah contoh keduanya ya. Tapi pastinya nanti untuk interiornya dibuat lebih fresh dengan konsep yang berbeda ya. Sebelum saya tunjukkan untuk bagian interiornya, saya jelaskan dulu ya perihal bagian depan rumahnya. Untuk rumah New Bristol ini berdiri di lahan seluas 105 meter persegi dengan dimensi 7 x 15. Sedang untuk luas bangunannya sebesar 78 meter persegi. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk tampilan fasad rumah ini sudah mengusung konsep modern Mediterranean. Rumah di belakang saya ini nantinya terdiri dari 2 lantai ya. Bisa kita lihat di bagian atas di sini terdapat bukaan jendela ya. Cukup banyak, terdapat 3 dengan model French window ya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian carportnya teman-teman. Untuk area carport di sini lebarnya ini sekitar 4 meter ya. Panjangnya ini hingga sampai 5 meter. Ini muat untuk 1 mobil, ditambahkan mungkin 1 sepeda motor juga masih muat teman-teman. Di samping kiri juga masih terdapat lahan hijau ya. Ini lebarnya sekitar 3 meter teman-teman. Kemudian di bagian belakang saya ini juga masih terdapat bukaan jendela ya. Kemungkinan ini adalah area kamarnya. Oke, mungkin kita lanjut untuk masuk ke area terasnya teman-teman. Ini adalah area terasnya ya. Sedang di belakang saya ini, di sini disediakan semacam area foyer. Jadinya kalian bisa taruh tempat duduk ataupun mungkin tempat sepatu teman-teman. Jadinya ketika kita akan masuk ke rumahnya, kita bisa taruh sepatu kita di bagian sini. Untuk area foyer di sini luasannya 2x1 ya. Dan menariknya di bagian atas sudah diberikan kanopi ya, supaya untuk di area teras ini aman dari hujan. Dan juga bisa kita lihat di bagian pintu utamanya sudah tersedia dengan smart door lock teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk intip bagian interior rumahnya. Let's go. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di dalam rumah contoh tipe Bristol ini ya. Bisa dilihat ya, untuk tampilan interiornya sangat berbeda sekali ya dengan rumah contoh yang dulu sempat saya review. Mungkin bagi teman-teman yang belum nonton video reviewnya, kalian bisa cek videonya di sini ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk di area di sini difungsikan sebagai area ruang keluarga ya. Untuk dimensinya ini juga cukup lega ya, dengan lebar ini sekitar 2,7. Di kanan saya ini terdapat sofa untuk kita duduk ya, dan di bagian bawahnya ini masih dimaksimalkan ya dengan adanya storage penyimpanan. Kemudian di samping kiri kanan sofanya juga diberikan nakas dengan tampilan yang sangat menarik dan bagus ya. Kemudian sedang di atas sofanya hanya diberikan semacam aksen figura teman-teman. Nah, kemudian di bagian depannya ini full terdapat kabinet ya. Ini posisinya berada di bawah tangga. Di sini untuk posisi kabinet juga dimaksimalkan ya. Jadinya tidak ada tempat yang tidak bisa difungsikan. Nah, bisa dilihat di depan saya ini terdapat area meja TV-nya ya. Untuk tampilan meja TV-nya di sini dia menggunakan bahan multiplex dipadukan dengan finishing HPL ya, dengan bahan yang sangat premium. Ditambahkan lagi yang menarik ada di bagian panel pintunya masih diberikan aksen rotan, jadi tampilannya lebih bagus lagi ya. Kemudian di bagian atas-atasnya juga masih diberikan semacam storage tambahan, guna kalian bisa taruh pernak-pernik hiasan ataupun foto-foto keluarga kalian ya. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah area untuk kalian bisa taruh semacam kulkas teman-teman. Nah, kenapa di sini ada kulkas? Karena di area sini juga difungsikan sebagai area meja makannya. Untuk meja makannya itu berada di kiri saya teman-teman. Modelnya disimpan di dalam storage ini ya. Di bagian bawah di sini masih disediakan tempat untuk kalian bisa menyimpan tempat kursi-kursi meja makannya teman-teman. Mungkin kita coba untuk keluarkan bagian meja makannya.
Nah, ini adalah tampilan meja makannya ketika dikeluarkan dari storage penyimpanan ya. Gimana menurut kalian untuk meja makannya? Keren ya? Nah, untuk meja makan ini bisa muat untuk 4 orang ya. Untuk panjangnya ini sekitar 1,4 kali 65 cm teman-teman. Tampilannya juga sangat simple, tapi ini bisa memaksimalkan untuk lahan di area ruang keluarga kalian ya. Jadinya ketika kalian sudah tidak pakai untuk makan, kalian bisa simpan ya ke storage. Jadinya untuk area ruang keluarga ini jadi terlihat lebih besar. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian sisi kanan saya ini. Untuk rumah ini terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi ya. Mungkin saya tunjukkan dulu untuk kamar pertama di rumah ini. Sekarang ini saya berada di kamar pertama ya. Untuk di kamar pertama ini difungsikan sebagai kamar anak. Bisa dilihat di depan saya ini disediakan bed dengan ukuran 1 meter ya. Yang saya suka adalah di bagian belakang bednya ini. Di sini didesain dengan sangat apik ya, terdapat wall panel. Di bagian kiri kanannya juga masih diberikan dengan adanya nakas yang tampilan sama ya. Kalian juga bisa menyimpan barang-barang di sana karena tersedia untuk area storage-nya. Kemudian di bagian belakang wall panelnya juga masih diberikan hidden lamp supaya mempercantik tampilan ke bagian dinding di atasnya teman-teman. Di bagian dindingnya di sini di finishing dengan wallpaper ya. Kemudian di bagian kanan dan kiri di atas nakasnya masih diberikan dengan adanya lampu gantung dengan tampilan yang cukup unik dan bagus. Sedang di depan saya ini masih terdapat area wardrobe dan juga meja belajarnya. Untuk area wardrobe pakaiannya di sini sangat besar sekali ya. Terdapat 3 bukaan pintu swing. Ini juga cukup tinggi ya. Pastinya untuk menyimpan pakaian juga sangat banyak sekali. Di samping kanannya masih terdapat storage terbuka, jadi kalian bisa fungsikan untuk menyimpan barang-barang ataupun hiasan ya. Nah, sedang meja belajarnya di sini juga dibuat cukup simpel ya. Memanjang dan di bagian bawahnya masih disediakan juga untuk storage penyimpanannya. Untuk bagian sisi meja belajar di sini, dia langsung mengarah ke bagian carportnya ya. Terdapat bukaan jendela cukup besar di bagian depan meja belajarnya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area selanjutnya teman-teman. Keluar dari kamar pertama di rumah ini, di sebelah kiri saya terdapat wastafel ya teman-teman. Di sini juga sudah disediakan kabinet menggantung, jadinya kalian bisa fungsikan untuk menyimpan barang-barang di dalamnya ya. Di atasnya wastafel juga masih diberikan bingkai cermin yang dengan bentuk yang sangat cantik teman-teman. Kemudian kita lanjut ya untuk lihat ke kamar mandinya. Ini adalah kamar mandi sharing ya di rumah New Bristol ini. Untuk luasannya ini sekitar 1,8 kali 1,5 teman-teman. Di sini untuk bagian lantai dan dindingnya sudah full dengan granit tile ya teman-teman. Nah, di bagian lantainya di sini juga sudah dibedakan ya, terdapat split level untuk area shower dan juga untuk area klosetnya. Di bagian atas juga sudah diberikan exhaust. Nah, kalian juga tidak perlu repot ya karena di sini juga sudah disediakan jalur untuk kalian bisa pasang water heater teman-teman. Untuk di kamar mandi ini juga masih terdapat skylight ya untuk di bagian atas ini. Oke, mungkin kita coba lihat untuk kamar utamanya. Ini adalah kamar utamanya teman-teman. Untuk luasannya di sini 3,8 kali 3 ya. Untuk di kamar utama di sini ada pembeda ya, terutama di bagian lantainya. Bisa dilihat ya, untuk lantai di kamar utama di sini dia sudah menggunakan vinil motif kayu. Kemudian di depan saya ini adalah area bednya ya. Di sini dia menggunakan bed dengan ukuran 160 teman-teman. Kemudian di samping kiri dan kanannya juga masih diberikan dengan adanya storage nakas teman-teman. Di bagian atas dan kiri dan kanan nakasnya juga masih dimaksimalkan ya. Masih terdapat storage penyimpanan. Ini cukup besar juga. Terdapat 4 ambalan ya. Jadinya kalian juga bisa simpan barang-barang kalian di sini. Sedang di bagian atas bednya hanya diberikan frame figura supaya tampilannya jadi lebih cantik lagi ya. Dan dipadukan dengan adanya semacam wallpaper untuk di bagian belakang panelnya ini. Sedang di depan saya ini terdapat area meja rias dan juga wardrobe pakaiannya ya. Untuk tampilan meja rias di sini dibuat sangat simpel ya, hanya terdapat lurusan saja. Kemudian di bagian belakangnya terdapat cermin yang cukup besar ya teman-teman. Di atas masih diberikan ambalan guna kalian bisa simpan untuk taruh barang-barang pernak-pernik hiasan ya. Dan tidak lupa juga di bagian atasnya masih diberikan lampu LED strip. Nah, di bagian depan saya ini ada area wardrobe pakaiannya ya. Di sini untuk tampilan pintunya juga didesain sangat apik ya. Terdapat aksen rotan. Nah, sedang untuk bukaan cahaya di kamar ini berada di samping kiri saya teman-teman. Di sini terdapat jendela cukup besar ya, yang langsung mengarah ke taman belakang rumahnya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area selanjutnya.
Sebelum ke area belakang rumahnya, saya ingin tunjukkan dulu ya, untuk di bagian lantainya di sini, dia sudah menggunakan granit tile dengan ukuran 60 x 60. Nah, teman-teman, untuk perihal pencahayaan, di sebelah kiri saya ini terdapat partisi pintu dan jendela. Di sini dia menggunakan bahan frame alumini ya, dipadukan dengan kaca bening. Pastinya pencahayaan juga bisa masuk ya, untuk dari area belakangnya. Kemudian di area depan juga masih terdapat bukaan cahaya ya, di mana di bagian samping kiri kanan pintunya juga terdapat partisi kaca full ya, dan juga di bagian atasnya masih terdapat void, di mana kalian juga bisa mendapatkan pencahayaan dari bagian jendela atas fasad rumah ini. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke bagian belakang rumahnya. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di area belakang rumahnya ya. Di sini saya langsung bertemu dengan area dapurnya. Sudah tersedia storage penyimpanan ya di bagian bawah dan juga atas. Dan untuk ke bagian dapurnya di sini juga sangat lengkap ya, terdapat sink, kompor 2 tungku, dan juga sudah dilengkapi dengan cooker hood, teman-teman. Untuk bagian panjang area dapurnya ini sekitar 1,3 ya. Kemudian kita lanjut. Di bagian depan saya ini terdapat footstep ya untuk menuju ke area taman kering di bagian belakang. Tapi sebelum itu, di bagian kanan saya ini terdapat keran air ya. Nantinya mungkin kalian bisa tambahkan semacam decking kayu, guna kalian bisa taruh mesin cuci di sini ya. Dan supaya pastinya aman dari hujan, kalian bisa tambahkan kanopi untuk di bagian atasnya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian taman kering di bagian belakang rumahnya. Ini adalah area outdoor terbuka yang berada di belakang rumahnya ya. Bisa dilihat tampilannya sangat cakep sekali ya. Terdapat area lahan hijau untuk di bagian belakang saya, dan juga masih diberikan tempat duduk santai ya. Jadinya kalian bisa nongkrong santai bersama anggota keluarga di sini. Untuk di bagian bawahnya, di sini dia menggunakan decking kayu dengan bahan conwood, teman-teman. Pastinya ini juga aman jika terkena air hujan. Di bagian belakang saya ini juga masih terdapat area lahan hijau yang cukup luas ya. Jadinya kalian bisa tambahkan untuk tanaman hias di sana. Di depan saya ini terdapat bukaan jendela yang langsung menyambung ke kamar utama di rumah ini. Untuk bagian dinding-dinding sampingnya ini hanya berupa kamprotan saja ya. Kemudian diberikan list strip supaya mempercantik tampilan bagian fasad dindingnya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke bagian dalam rumahnya. Sebelum naik ke lantai 2, saya ingin tunjukkan dulu ya untuk bagian tangganya. Di sini untuk bagian rangka utama tangganya di sini menggunakan besi ya. Kemudian bagian railing di sini juga menggunakan besi bentuk silinder, teman-teman. Sedang untuk bagian pijakan dan juga railing pegangannya dia menggunakan bahan kayu. Oke, mungkin kita lanjut naik ke lantai 2-nya. Nah, sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya ya. Untuk area lantai 2 di sini luasannya sekitar 4 x 3,3, teman-teman. Untuk di area lantai 2 di sini difungsikan sebagai area ruang keluarga juga ya, dan juga terdapat area meja kerjanya. Tapi sebelum itu saya ingin tunjukkan dulu ya, untuk bukaan cahaya di area ruang lantai 2 ini juga sangat banyak ya. Di kiri saya terdapat jendela paten yang langsung mengarah ke bukaan cahaya yang ada di jendela fasad depan rumah ini ya. Kemudian di samping kanan saya juga terdapat jendela dan pintu dengan frame alumini dipadukan kaca bening yang langsung mengarah ke bagian balkon belakangnya ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk tampilan ruang keluarganya terdapat area tempat duduk sofa memanjang ya. Kemudian di bagian atasnya hanya diberikan warna-warni hiasan lukisan, teman-teman. Kemudian untuk lantainya di sini dia menggunakan bahan vinil ya dengan motif kayu. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian area meja kerjanya. Untuk area meja kerja di sini ini yang sangat menarik, teman-teman, berhubung karena mejanya ini bisa dilipat ya. Nantinya ini bisa dilipat dan kemudian storage di sini bisa kalian mundurkan hingga menempel ke sejajar dengan bagian lainnya ya. Nah, jadinya tampilannya jadi lebih ringkas. Pastinya untuk di area lantai 2 ini jadi terlihat sangat luas sekali. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian balkon samping ini, teman-teman. Ini adalah area balkon belakangnya ya. Dari segi luasan, ini sekitar 3,6 x 3,7. Di rumah contoh ini hanya diberikan tempat duduk santai ya, kemudian diberikan dengan adanya coffee table yang cantik. Nah, di depannya masih diberikan area lahan hijau guna mempercantik untuk tampilan di area balkonnya, teman-teman. Di bagian samping-samping ini terdapat railing dengan bahan besi holo ya, yang kemudian di finishing dengan warna cat abu-abu. Sedang untuk bagian lantainya di sini dia menggunakan granit tile dengan motif batu alam, teman-teman.
Itu tadi review lengkap untuk rumah tipe New Bristol. Gimana menurut kalian? Suka dengan nuansa interior yang kali ini atau yang sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau saya sih suka semuanya teman-teman, sama-sama bagusnya. Nantinya tinggal sesuaikan sendiri perihal untuk fungsi ruangan dan juga desain interiornya. Untuk rumah tipe New Bristol ini start harga dari 1,8 M-an ya, tapi itu masih belum termasuk furnish di dalamnya teman-teman. Tapi jika kalian tertarik untuk membeli rumah contoh ini yang sudah include dengan full furnish di dalamnya, ini juga dijual ya dengan harga 2,4 M-an teman-teman. Pastinya kalian tidak bakal rugi ya jika membeli rumah di Citraland Puncak Tidar ini ya, karena fasilitasnya sangat lengkap teman-teman. Terdapat area clubhouse dan juga jogging track yang sangat cantik ya. Dan juga untuk dari segi lokasi Citraland Puncak Tidar ini sangat strategis sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan pamit, sampai berjumpa di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!